Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang Allah muliakan, yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrati rodatnya kita bisa bersama-sama lagi dalam video di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelapangan dada, diberikan perlindungan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ini tentang zon dan gibah ya. Saya akan mencoba sedikit memaparkannya yang diambil dari kitab Duratun Nasihin sebagai sumbernya ya. Salah satu sumbernya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-ayah wallahu alam bimuradihi wa ma'nahu, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian katsiran minaz zanni, kebanyakan dari zon. Jadi dalam ayat ini ada katsiran minaz zanni. Nah, jadi dimubhamkan katsironnya. Dan kalau dalam bahasa ilmu nahu itu nakiroh ya, katsiron, jadi umum bentuknya ya. Kenapa demikian? Karena memang zon itu rata di setiap orang ya, selalu ada, makanya katsiron minaz zoni. Jadi artinya jadilah kalian berada pada satu posisi dari zon tersebut. Apakah zonnya itu berbaik sangka atau zonnya berburuk sangka, gitu kan? Kalau berbaik sangka harus bagaimana? Kalau berburuk sangka harus bagaimana? Gitu maksudnya. Ya. Kenapa katsiron minaz zoni ya? Jadi katsiron itu kan tadi disamarkan maknanya. Jadi artinya umum, bersifat umum. Mengapa demikian? Karena agar seseorang berhati-hati dalam berzon ini, dalam berprasangka ini. Hati-hatinya bagaimana? Berhati-hatinya adalah jangan dulu dikemukakan sebelum semuanya yakin. Kalau perlu dikemukakan, ya. Kalau ternyata tidak pantas untuk dikemukakan, berarti jangan, ya. Jadi hati-hati terhadap zon atau prasangka, dipikirkan dulu, direnungkan dulu sampai yakin seseorang tersebut berada pada posisi mana dari zon tersebut. Apakah posisi baik sangka atau posisi berburuk sangka, gitu ya. Kenapa demikian? Karena zon itu ada 3. Satu, wajib mengikuti zonnya. Yang kedua, haram mengikuti zonnya. Yang ketiga, boleh, diperbolehkan untuk mengikuti zonnya. Mana yang diwajibkan? Ya, yang diwajibkan itu adalah contohnya seperti wajib berhusnuzon kepada Allah. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu wajib kita turuti. Semisal ya gitu, kalau misalkan kita melamar pekerjaan bersama teman kita, ya, dalam melamar pekerjaan itu profesinya sama, bidangnya sama, semuanya sama, nggak ada bedanya, bahkan merasa kita lebih baik daripada dia. Setelah lamaran dimasukkan, kemudian keduanya diterima. Ya, teman kita diterima, kita juga diterima. Begitu kita
mengadakan psikotes, ya tahapannya itu, ya. Juga sama dipanggil lagi, artinya lulus dari psikotes, lalu dipanggil untuk wawancara atau interview. Nah, disitulah yang menentukannya, ya. Ketika interview itu terjadi, ya, teman kita itu dipanggil untuk langkah berikutnya, sementara kita tidak dipanggil lagi. Nah, disitulah kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, ya. Ya, Allah mah nggak sayang sama kita misalkan, ya. Dia mah diterima, saya mah enggak, padahal saya ini kemampuannya lebih dari dia, itu udah sombong, ya. Ini kan nasib, rezeki kan beda-beda. Seperti itu contohnya, makanya kita ketika hal itu terjadi, maka kita berbaik sangka saja kepada Allah. Mungkin pekerjaan ini tidak cocok untuk saya ke depannya. Walaupun ini perusahaannya perusahaan besar, menjanjikan, bisa saja kalau saya kerja di situ saya menjadi sombong, ya, atau malah menjadi poya-poya, atau malah ikut kepada pergaulan yang tidak baik. Sudah aja kita berhusnuzon kepada Allah, mungkin itu belum nasibnya, belum rezekinya. Kita coba lagi melamar kepada yang barangkali di situ adalah rezekinya atau jodohnya untuk pekerjaan gitu. Lalu yang diharamkan, contohnya adalah zon atas ketuhanan dan kenabian. Itu tidak boleh. Sebab yang namanya ketuhanan itu pasti. Bahwa Allah itu pasti. Dan tunggal. Satu, ya. Dan bahwa Nabi Muhammad contohnya, itu sudah yakin dia adalah seorang Nabi. Tidak boleh kita zon berprasangka. Haram itu, ya. Kemudian juga contohnya adalah haram untuk bersuuzon. Berburuk sangka kepada sesama muslim. Ya, terutama karena gini, karena berburuk sangka itu terutama ketika kita dikemukakan kepada orang lain. Tetapi kalau misalkan kita ada buruk sangka tetapi tidak dikemukakan, hanya dalam hati saja, dalam pandangan diri sendiri saja, itu boleh. Karena kan menduga, kan prasangka itu zon itu menduga berprasangka. Walaupun prasangka kita buruk, tetapi tidak perlu menjadi konsumsi publik, itu maksudnya. Yang tidak diharamkan itu, ya. Nah, karena kita manusiawi, ya, kita manusia, kita punya hati kan, ketika kita kok orangnya begitu, ya, jangan-jangan dia itu begini-begini kan, dia berzon kan, tetapi disimpan di hati, tidak dikemukakan kepada orang lain secara sembarangan, ya, secara sembarang, kecuali kalau kita tadi dipikirkan dulu, ditabayunkan dulu, itu yang paling bagus mah, tabayun dulu, ini benar nggak, begitu. Jadi tidak langsung begitu dengan zon yang buruk, ya, langsung kita menjustifikasi, ya, menghukumi, begitu. Itu nggak boleh, haram itu, ya. Dan juga ada yang mubah. Zon yang mubah itu, prasangka yang mubah itu terutama dalam masyiyah, dalam kehidupan atau penghidupan, ya, dalam kehidupan atau penghidupan, ya, atau pencaharian. Misalkan kita menduga, oh si Anu kerjaannya itu sebagai tukang semir, ya, misalkan zonnya kita dia itu tukang semir, kok nggak pantas dia jadi tukang semir gitu kan, tapi tidak, ya, kelihatannya dia tukang semir begitu, tapi nggak pantas. Nah, itu kan ada zon, itu diperbolehkan, ya, selama tidak mengandung celaan atau hinaan atau sesuatu yang diharamkan. Kalau cuman hanya kok nggak pantas ya, nggak cocok aja dia itu kalau jadi tukang semir, tapi kenyataannya jadi tukang semir, ya. Nah, itu kan diperbolehkan, artinya dosa tidak, juga dapat pahala juga tidak, kan mubah namanya begitu. Cuman jangan terlalu berlebih, karena kalau sudah berlebihan yang tadinya mubah, karena berlebihan bisa jadi malah suuzon, jadi diharamkan dan dosa itu, ya. Begitu. Kemudian mengapa katsiron minazoni tadi? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari zon itu, ya, mengandung dosa. Jadi dari situ saja sudah kelihatan, sudah bisa kita ambil maknanya bahwa sebagian besar itu zon itu mengandung dosa. Yang namanya manusia kan begitu. Ya, wajar sih, sebenarnya manusia wajar punya zon itu, dan memang Allah menciptakan kita hati, ya.
adanya praduga prasangka karena kita bukan peramal, kita tidak mengetahui masa depan atau apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya ada zon, cuman penempatan zonnya itu harus benar gitu ya. Wala tajassasu, dan jangan kau tajassas ya. Tabahatsu, nyidik-nyidik, menyidik-nyidik atau mengorek-ngorek. Janganlah kalian mengorek-ngorek apa yang tidak bolehnya ya. Karena dengan bahasa tajassus dalam Al-Qur'an yang artinya mengorek-ngorek atau menyelidiki ya, mencari-cari auratil muslimin. Maksudnya celahnya atau aibnya orang-orang Islam atau orang mukmin. Itu. Jadi tajassus itu identiknya sudah kepada negatif gitu ya. Jadi biasanya menyelidiki kepada aurat, aib dan celah manusia. Jangan dikorek-korek kalau untuk tujuan yang jelek. Tapi kalau mengoreknya dengan tujuan penyelidikan atau menjadi pelajaran ya, itu bukan untuk konsumsi publik, tapi menjadi ibroh pelajaran buat kita, maka itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara begitu ya. Itu cuman kebanyakan tajassus itu ya ke arah negatif ya, ke arah dosa. Makanya harus berhati-hati, terutama kita harus bisa mengendalikan dirinya ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan juga jangan menggibah. Kalau menggibah kan membicarakan orang lain. Membicarakan apa? Membicarakan aurat, kejelekan, kelemahan, celah, aib. Walaupun bentuknya ringan, tidak berat. Ya, misalkan ketika kita melihat ada seseorang ya memakai baju pakaian ya yang menurut kita tidak pantas ya, orang itu kok gitu ya pakaiannya, gak pantas banget nih, gak banget deh gitu ya, norak dan sebagainya. Itu berarti sudah menggibah itu, padahal sesuai dengan kenyataan memang norak gitu kan, pakaiannya norak atau dari perilakunya, perilakunya jelek amat sih gitu, sambil kita ngomong ke teman kita. Kalau dalam hati ya tidak diungkapkan, yaitu boleh-boleh saja, kan yang namanya gibah harus 2 orang ya, minimal 2 orang teh, minimal. Kebanyakan ya, kalau maksimumnya banyakan orang, minimal 2 orang. Kalau untuk sendiri Madinah hati ya, di dalam hati itu jelek amat sih bajunya, ya itu mah silakan saja, asal jangan disebarkan jadi konsumsi publik gitu kan ya. Jadi itu tidak boleh menggibahi, termasuk tadi tajassus. Mengapa tajassus tidak boleh? Karena ada hadis ya, ada hadis wala tatab wala tatabba'u ya, wala tatabba'u auratil muslimina. Janganlah engkau mencari-cari, mengorek-ngorek ya aurat, celah aibnya sesama muslim gitu kan ya. Jangan dikorek gitu ya, dicari-cari gitu ya. Fa inna man tatabba'a, maka sesungguhnya orang yang mengorek-ngorek ya auratihim, celah aibnya mereka orang-orang muslim ya, tatabba'a, mak tatabba'allahu aura aur aura tatabba'allahu ta'ala auratahu, maka Allah akan membalas ya, membalas perbuatan mengorek-ngoreknya orang tersebut ya. Jadi nanti ketika si orang tersebut mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan aib orang lain, dengan sendirinya aibnya dia sendiri itu akan terkorek ya. Itu jadi akan berbalas dengan sendirinya, hatta yafdohahu, sampai Allah itu akan membalas dengan menyebarkan ya auratnya atau celahnya orang tersebut gitu ya. Jadi Allah akan membalaskan gitu. Makanya jangan mengorek-orek kesalahan orang lain, walau fi jauhi baitihi, walaupun orang tersebut berada di
tengah-tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Maksudnya tidak kemana-mana gitu. Ya, jadi tetap itu nggak boleh, makanya ya peringatan keras ya. Dari tidak boleh mengurangi keresahan orang, apalagi kalau digibahkan, wah tambah lagi dosanya bertambah. Lalu Allah memberikan perumpamaan, ayuhibbu ahadukum, ayuhibbu apakah senang, ahadukum seorang di antara kalian, an yakula untuk memakan lahma akhihi daging saudaranya, tuh daging saudaranya, maitan dalam keadaan sudah menjadi bangkai atau mati. Apakah seseorang di antara kalian senang memakan dagingnya, ya, saudara kalian, saudara seiman yang sudah dalam keadaan mati atau dalam keadaan bangkai, ya, fakarihtumuhu, maka kalian itu akan merasa geuleuh, jijik, ya, terhadap dagingnya, gitu ya. Yang dikasih daging bangkai, jangankan manusia, sapi, domba juga nggak mau, apalagi ini manusia. Itu Allah memberikan perumpam, saking tidak bolehnya menggibah, maka diumpamakan jika menggibah sama juga dengan memakan daging bangkainya. Itu yang diomonginnya. Ya, itu. Jadi kalau demikian terjadi, ittaqullah, ya, wattaqullaha, dan bertakwalah. Takwa di sini takutlah. Takutlah kalian kepada Allah. Tetapi jika memang kalian sudah terlanjur melaksanakan perbuatan zon, tajassas, dan gibah, innallaha tawwabur rahim, Allah adalah penerima tobat dan maha penyayang atau maha pemurah hati. Jadi artinya bagi orang yang menjaga apa-apa yang dilarang dan mau bertobat, ya, jika memang dia pernah melakukan perbuatannya tersebut, begitu, dan mengharapkan supaya tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harus harus sungguh-sungguh tobatnya, ya, yang ada dalam video sebelumnya ya tentang tobat gitu ya, yang ada dalam video itu kan, karena menggibah itu kan kaitannya nanti dengan orang lain. Jadi kan tobat itu kan di video sebelumnya kan ada tobat itu kan satu, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, melepaskan diri, badannya melepaskan diri dari perbuatannya, tobat, perbuatan dosanya disertai dengan penyesalan, gitu kan ya. Yang ketiga itu berazam, bermaksud tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa seperti masa yang datang. Itu kan berhubungan dengan Allah. Kalau dengan manusia ditambahin yang satu, yaitu baroah, harus membebaskan, ya, dengan hak sesama manusia, termasuk ini gibah. Jadi kalau gibah ya wayahna, ya, mau tidak mau harus meminta maaf kepada orang yang digibahinya, itu yang sulitnya, itu yang sulit sebenarnya. Tapi yang namanya setan kan tetap aja, setan itu kan mendorong, menggelitik seseorang untuk tetap berbuat dosa, termasuk gibah, gitu ya. Sebab turunnya ayat ini adalah dikisahkan bahwa ada dua orang laki-laki dalam perjalanan, kemudian dua orang laki-laki ini adalah orang-orang yang agnia, orang-orang yang berada. Kemudian Nabi menggabungkan seorang yang fakir ke dalam dua orang tersebut menjadi bertiga. Jadi yang kaya dan yang fakir, gitu ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang fakir itu disebut adalah Salman Al-Farisi. Ya, jadi Nabi menyertakan Salman Al-Farisi sebagai orang yang fakir dengan dua orang yang kaya tersebut, gitu, dan mendahulukan si orang fakir tersebut, ya, daripada yang dua orang ini dalam perjalanannya tersebut, agar nantinya kalau sudah sampai pada
atau persinggahan tersebut ya, tempat singgahnya itu menyediakan makanan yang menyediakan makanan dari orang kaya tersebut, ya kan Salman Al-Farisinya ini fakir, kemudian yang 2 orang ini ya agnia, jadi dibawa duluan sama dia gitu pas ke rumahnya gitu ya, tempat persinggahannya maksudnya, supaya ketika perjalanan ini sampai pada tempat tersebut bisa, kalau lapar ya bisa makan gitu maksudnya ya. Lalu setelah itu terjadi ya, Salman Al-Farisi itu ya pada suatu hari itu sampai kepada persinggahannya itu, tempatnya itu. Tetapi dia tidak menyediakan atau mempersiapkan jamuan makan untuk kedua orang kaya ini. Kan padahal sudah disepakati kan sebelumnya gitu. Adanya perbekalan atau makanan ya. Kan gitu tujuannya, Nabi itu sengaja disertakan yang fakir supaya kebagian makanan, tetapi ya ada kerja dulu lah gitu. Lalu yang 2 orang kaya ini kemudian menyuruh Salman Al-Farisi untuk menghadap Rasulullah. Sekarang kamu pergi saja dulu sana sama Rasulullah. Ya coba tanyakan gitu ya. Tanyakan kepada Rasulullah untuk kita semua tentang ini lauk pauk ya. Lauk pauk untuk makanannya gitu kan. Ada nggak lebihnya atau gimana lah gitu ya. Karena kan tadi tidak menyediakan ya, tidak mempersiapkan kan itu Salman Al-Farisinya. Lalu Salman Al-Farisi itu pergi menghadap Nabi. Lalu dari 2 orang laki-laki ini kemudian ngobrol lah ya, menggibahi Salman Al-Farisi. Ya, gitu. Kata seorang yang satu kepada temannya ini ngomongnya begini, andaikan ini Salman Al-Farisi ya pergi ke sumur Samihah yang terkenal banyak airnya ya, sudah pasti airnya bakal surut, bakal berkurang. Tuh diomongin Salman Al-Farisi ya, saking miskinnya, saking miskinnya, dan mungkin juga saking kesalnya makanan belum disediakan kan gitu, akhirnya menjadi menggibah gitu ya. Jadi perumpamaannya begitu, andaikan Salman Al-Farisi ini pergi ke sumur Samihah sudah pasti airnya akan surut gitu ya. Nah, ketika Salman Al-Farisi sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan risalahnya ya, menyampaikan apa yang terjadi itu kan sudah kehendak Allah ya. Nabi diberi kelebihan, diberi mukjizat dia dengan ada malaikat Jibril memberitahukan bahwa ini 2 orang itu sudah menggibahi Salman Al-Farisi. Itu kan hikmah ya, makanya Salman Al-Farisi belum menyediakan apa-apa, itu sudah menjadi hikmah. Sehingga ketika dia kepada Rasulullah menceritakan bahwa apa yang terjadi ya dengan 2 orang tadi gitu ya, bahwasanya mereka itu belum makan, makanya ini lauk pauknya bagaimana gitu kan ya. Maka Rasulullah meminta kepada Salman Al-Farisi untuk menyampaikan kepada mereka berdua, yang 2 rojul ini, yang agnia itu, ucapkanlah wahai Salman Al-Farisi kepada mereka berdua, sesungguhnya kalian itu sudah memakan daging. Ya Salman Al-Farisi kan mengikuti aja, lalu kembali menghadap kepada 2 orang laki-laki itu dan menyampaikan bahwa kata Rasulullah ya, tidak perlu makan, itulah bahasa itu ya, tidak perlu makan, kalian sudah memakan daging. Bengong tuh yang 2 orang tersebut, makan daging dari mana, dari tadi aja kita diam-diam aja ya, boro-boro kan disediakan, disuguhi juga tidak kan, dijamu juga tidak kan gitu.
Karena penasaran, lalu kedua orang laki-laki ini datang kepada baginda SAW. Ya, bagaimana bisa ya, kami berdua ini ya sudah dianggap memakan daging, padahal boro-boro kan gitu. Maka kemudian baginda SAW menjelaskan ya, bahwasanya ya saya melihat merahnya daging di dalam mulut kalian karena kalian sudah menggibah, kalian berdua sudah menggibahi atau membicarakan kejelekan dari Salman Al-Farisi ya dengan hal yang tidak pantas ya, maka turunlah ayat tersebut. Nah begitu ya, itu sudah hikmah makanya. Jadi baginda Nabi Musa melalui surat Al-Hujurat ini memperingatkan kepada kita bahwa bergibah itu ibarat memakan daging saudaranya. Itu kan turunnya ayat. Dan ada juga sebuah hadis ya, diriwayatkan dari baginda Nabi SAW, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya. Jadi Nabi SAW mengungkapkan sebuah pernyataan, gibah itu lebih berat daripada zina dosanya. Qalu kaifa ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Bagaimana bisa? Gibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Ya. Kemudian Nabi SAW menjawabnya, ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa amma sahibul ghibati fala yughfaru lahu hatta yaghfiru sahibuhu. Laki-laki kalau berzina, melakukan perzinahan, lalu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Ya, yang tadi kan tobat yang 3 itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi orang yang menggibah, wa amma sahibul ghibati, adapun orang yang menggibah, fala yughfaru lahu, tidak akan dulu diampuni dosanya hatta yaghfira sahibu, sampai atau sebelum ya sahabatnya itu, temannya itu yang digibahinya itu memaafkannya gitu. Jadi berarti yang keempat tadi ya, baro'atun min kulli haqqil adami, harus membebaskan dari setiap hak sesama manusia. Jadi berat. Jadi kalau menggibahi orang ya terpaksa harus datang ke orangnya. Mohon maaf, saya datang ke sini bermaksud untuk meminta maaf kepada saudara karena saya sudah menggibahi saudara. Gitu. Kapan itu terjadinya menggibahinya? Adalah 2 tahun yang lalu. Sudah lama ternyata. Apa gibahnya? Ya sebutkan. Ya saya menggibahi saudara itu dengan begini begitu. Gebrak meja. Gebrak meja. Pantas saja saya udah kena fitnah. Telinga saya panas ternyata. Kamu ini pelakunya. Ya saya maaf lah. Nah begitu ya. Ternyata si yang digibahinya itu nggak mau memaafkan. Ya, nah kalau sudah begitu itu maka diserahkan kepada Allah. Ya, karena kita sudah meminta maaf. Kalau tidak memaafkan ya udah nggak apa-apa. Kita kembalikan saja semua itu kepada Allah karena kita sudah meminta maaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi gitu. Tetapi kalau orang tersebut memaafkan ya alhamdulillah. Kalaupun toh tidak memaafkan ya sudah, urusan kita sebenarnya sudah selesai gitu ya. Bagaimana lagi? Kalau nggak nerima ada gimana gitu ya. Sok aja balas gimana. Masa begitu enggak ya? Ya, ngerti nggak gitu. Jadi
bagaimana caranya supaya dia itu mau memaafkan gitu ya. Gitu. Itu kan gibah ya, kayak temannya, gibah itu sangat-sangat berat sekali. Jadi oleh karena itu ya, dari hal tersebut gibah itu termasuk adalah salah satu dosa besar. Kan zina dosa besar. Gibah itu lebih berat daripada zina, berarti gibah itu dosa besar gitu kan ya. Nah, diriwayatkan suatu hari, diriwayatkan dari Ikrimah, suatu hari eh, ada imro'atun tawilatun. Ada istri seorang perempuan yang tinggi. Mungkin tingginya tinggi yang tidak pantas gitu ya. Ya tidak pantas ya, datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Menghadapnya kepada siapa? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, kemudian setelah selesai dia keluar, sudah selesai dengan konsultasi atau ada keluhan kepada Nabi SAW, kemudian keluar ya. Setelah itu Siti Aisyah berkata kepada Nabi, hazihi ya, gitu ya, hazihi tawilatul qomati, ya Rasulullah, wanita ini wanita yang tinggi perawakannya ya, sambil tingginya itu yang tidak pantas gitu ya. Kalau tingginya pantas maka kayak pramugari atau fotomodel, itu kan memuji, itu mah tinggi semampai, kulitnya putih itu halus gitu kan, cantik itu kan memuji. Berarti ini kemungkinan besar adalah tawilatul qomatinya itu, tinggi perawakannya itu kurang bagus, tidak pantas, tidak sesuai. Setelah itu lalu Nabi berkata kepada Siti Aisyah ya, ilfazil ghibata, muntahkanlah kamu gibahnya, maksudnya muntahkan itu gibahnya. Itu Siti Aisyah kaget ya, lalu dia memuntahkan segumpal dagingnya, memuntahkan segumpal dagingnya. Jadi maksudnya berkata gibah lalu gitu, seolah begitulah, itu kan ungkapan ya. Ungkapan gitu. Jadi dia harus menarik kata-katanya itu gitu ya. Itu kan hikmah ya. Gitu. Kenapa demikian ya? Itu nggak boleh. Walaupun Siti Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah gitu ya, saya mengatakan hal tersebut kan sesuai dengan kenyataannya. Tidaklah saya mengatakan hal tersebut kecuali sesuai dengan kenyataannya, apa yang terjadi pada diri si istri tersebut, si wanita tersebut ya, gitu. Nah, terus Nabi berkata ya, Nabi berkatanya begini, zakarti kubhama fiha, kamu sih ngomongnya ya, ngomongnya itu adalah hal yang jeleknya dari wanita itu gitu kan. Jadi ngomongnya itu sambil nyindir gitu, gitu kan. Tinggi tapi tingginya kok kayak gitu ya. Gitu. Kalau di bahasa kita mah syukur romehun ya. Ya, ketika ada seseorang kakinya roromehun, itu pantas teh suku. Nah begitu ya kalau bahasa Sunda bilangnya, udah pantas itu kakinya kayak gitu ya, ini gelut gitu ya, jijik gitu. Nah itu kan berarti nyindir sambil menghina, itu nggak boleh gitu. Itu namanya gibah, hal yang kecil kan ya. Nah, gitu. Tidak terasa waktu sudah setengah jam ya, eh, terlalu panjang juga nanti bosan gitu ya. Terlalu panjang, tapi ini mudah-mudahan lah sharing ya. Jadi artinya kita tidak dalam hal pertama tadi berzon ya. Zon itu kan tidak boleh kita bersuuzon secara berlebihan kepada orang lain, tetapi sama muslim kita harus menempatkan diri, harus berhusnul hunuzon. Setelah itu baru tajassasu ya. Janganlah kita mengorek-korek kelemahan atau aib orang lain yang tujuannya ada intrik-intrik tujuan yang jelek ya, intrik-intrik tujuan yang jahat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh
gibah, walaupun hal yang sepele, hal yang kecil gitu ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang jelek tersebut, perbuatan jahat tersebut, perbuatan jelek tersebut, dan semoga apa yang saya utarakan ini ada manfaatnya dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.